saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur di minggu pertama di bulan ini kita berjumpa di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Villa Lipo Cikarang. Mari sebelum kita memulai ibadah perjamuan kudus ini, kita berdoa supaya ibadah kita bisa berkenan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga yang mulia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia serta anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Di minggu pagi ini ya Tuhan, kiranya Engkau mencintai ya Tuhan ibadah perjamuan kudus kami ini dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini bisa layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya doa ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur di tengah keadaan seperti saat ini, berkat dan kasih karunia Tuhan selalu tercurah bagi kita. Kita tahu hanya Tuhanlah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Mari kita angkat pujian Yesus Domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia Kau hapus segala dosaku, sejauh dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada minggu pagi ini. Tolong hidup kami ya Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat memahami arti pesan daripada firman-Mu itu sendiri. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang hidup bagi hidup kami semua. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati pemberitaan firman Allah ini, berkati juga acara sakramen kudus, itu perjamuan kudus untuk bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala sukacita kami menyambut kebenaran firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Villa Minggu 7 Juni 2020. Adapun tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah pergumulan di Taman Getsemani, atau dalam kurung kita bisa kasih kalimat lain yaitu menang atas pencobaan. Pergumulan di Taman Getsemani atau menang atas pencobaan. Nats pokok kita adalah Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita dengarkan bersama-sama. Lalu pergilah Yesus keluar kota,
Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kita lihat bahwa Yesus pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun untuk berdoa. Inilah pergumulan yang sangat mendasar bagi seorang Yesus, bagi Tuhan kita, bagi Allah yang menjadi manusia, di mana dia harus menyerahkan nyawanya. Dan inilah pertempuran rohani yang paling sengit yang pernah ada di muka bumi, di mana Allah menjadi manusia dan ingin menyerahkan nyawanya bagi kita orang yang berdosa. Dalam ayat-ayat ini kita akan temui makna yang begitu dalam tentang keilahian Tuhan, tentang pengorbanan, dan tentang apa yang ia dapatkan dari ketaatannya. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini melalui firman Allah yang kita dengar. Ada pertanyaan dari firman Allah yang telah kita baca dan dari prolog yang saya telah ungkapkan sedikit itu. Silakan. Pak, saya mau nanya. Kenapa Yesus memilih Taman Getsemani untuk berdoa bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya, Iya, Pak? oke. Taman Getsemani itu adalah tempat yang ada di Bukit Zaitun, ada di luar kota. Dan di tempat ini Yesus sering mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ya, kenapa? Taman Getsemani ini sejuk. Ya, artinya adalah tempat memeras buah zaitun. Buah zaitun digunakan untuk obat-obatan, untuk wangian, untuk bahan-bahan yang lain seperti bahan masakan dan lainnya. Jadi itu mengapa Yesus ke sana? Nah, kita kan pernah retret, semua kita pernah retret. Kalau kita pernah retret, pasti kita cari tempat yang begitu sejuk, yang jauh dari keramaian, ya, di mana kita bisa memusatkan hati, pikiran kita untuk berdoa. Sama juga dengan Taman Getsemani ini, ya. Di sana ada pohon-pohon zaitun yang indah dan baik. Nah, maka murid-murid ini sudah terbiasa, termasuk Yesus sudah terbiasa ke sana. Bahkan kalau ayat perikop selanjutnya, Yesus pun ditangkap di sini oleh Yudas dan para orang, banyak berbondong-bondong ke sana. Itulah sebabnya Yesus memilih Taman Getsemani untuk berdoa. Tempat di mana ya ia biasa dengan muridnya berdoa, ia mengajar, memuridkan, memberitakan kasih, dan yang lain sebagainya. Nah, Taman Getsemani ini ada sebuah pohon zaitun yang begitu besar. Di abad ketiga ditemukan pohon zaitun itu masih hidup, masih ada. Dan di abad ke-20, pohon zaitun itu masih ada. Jadi yang memperkirakan ada pohon zaitun itu yang sudah berumur 2000 tahun. Ya. Jadi lo istimewanya Taman Zaitun, di mana Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani ini, di mana Tuhan saat-saat yang kritis ini justru di tempat di mana ia biasa berdoa dan berkumpul bersama murid-muridnya. Makanya dia memilih Taman Getsemani itu sebagai tempat berdoa. Karena Yesus dan murid-muridnya telah biasa berkumpul, mengadakan doa, sharing, dan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Seperti itu jawabannya. Ya, pertanyaan berikutnya, supaya kita lebih dalam memahami akan ayat-ayat dalam firman Allah ini. Pak, mengapa Yesus sangat ketakutan saat ia berdoa? Bukankah ia Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan 100%. Dan dia juga adalah manusia 100%. Kalau kita mengakui Yesus sebagai manusia 100%, berarti dia memiliki sifat kemanusiaan 100%. Ya, walaupun ada ilahi 100%, tapi dia juga manusia 100% yang mempunyai rasa takut. Kenapa rasa takut? Kita bayangkan, selalu dalam diri Yesus berkata,
Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya, dia tidak akan mati. Lalu Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi pada saat itu, dia harus menghadapi satu fakta penggenapan seluruh karyanya di muka bumi ini. Yaitu dia harus menanggung dosa manusia. Seluruh isi dosa manusia. Sejak penciptaan sampai kepada akhir, dosa itu ditanggungnya. Maka dia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Pada saat itulah Yesus seperti menanggung beban yang begitu berat. Ya, Alkitab katakan dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian untuk dibantai. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas daripada Allah Bapa yang ada di pikulnya, yang harus ditanggungnya. Dan pergumulan yang berat itu membuat Yesus menjadi ketakutan. Bahkan Alkitab katakan, hati Yesus pedih seperti mau mati rasanya. Itu ditulis dalam Matius 26 ayat ke-38. Jadi Yesus mengalami satu ketakutan atau rasa takut yang luar biasa. Sebab dia Allah 100%, tapi dia juga manusia 100% yang tidak dapat menyangkal kemanusiaannya juga. Itu jawabannya. Pertanyaan yang ketiga. Pak, saya mau tanya, mengapa dalam ayat 42 dijelaskan Tuhan sudah berdoa? Lalu di ayat 43, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan. Tetapi kenapa di ayat 44, Yesus sangat ketakutan? Bahkan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya. Jadi begini, inilah yang dinamakan dengan proses iman. Ya, proses iman berbeda dengan berpikir positif. Kalau berpikir positif, orang harus memperkatakan perkataan yang positif, berpikir positif, seolah terjadi sesuatu yang positif. Walaupun dia banyak menghadapi masalah yang sebenarnya dia belum sanggup lakukan, tapi diajak berpikir positif. Tetapi iman mengalami suatu proses. Yesus mengalami satu proses. Memang di ayat 42 Yesus telah berdoa, lalu Allah Bapa kirimkan malaikat. Tetapi di ayat 44 dia malah ketakutan. Kalau kita mau balik harusnya 44 dulu. Yesus ketakutan, lalu dikirim malaikat, lalu ia berdoa menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Disinilah proses pematangan iman Yesus sebagai Allah. Apakah dia taat melakukan perintah Bapanya? Ataukah dia akan mundur daripada yang akan dihadapinya yang begitu berat? Di mana dia akan memikul salib, dia akan masuk ke Via Dolorosa, dia akan dicambuk, dia akan diludahi, dia akan dipukul, dia akan dinaikkan ke atas kayu salib dengan mahkota duri, lalu di lambung, lambungnya ditusuk, ditombak, dan lain sebagainya. Apakah dia sanggup melakukan itu? Tapi ini bukan berpikir positif seperti orang duniawi, tapi ini adalah sebuah proses pematangan iman daripada Tuhan. Kesempurnaan iman yang Tuhan sedang kerjakan, diri Yesus sedang lakukan, supaya dia sanggup untuk menerima cawan muka Allah itu bagi hidup kita. Tapi semuanya dapat dilalui dengan baik oleh Tuhan. Intinya adalah dalam proses pendewasaan itu timbullah satu hal yang kita sebut dengan ketaatan Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya di atas kayu salib, rela mati bagi dia. Dan ketaatan itulah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketaatan itulah yang membuat dia sangat ditinggikan. Dan ketaatan itulah juga yang membuat setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 6-11, bahwa melalui ketaatan Yesus itu, melalui proses iman yang matang, ia taat sampai di kayu salib dan membawa kemuliaan, keagungan Tuhan Yesus untuk seluruh orang yang percaya, bahkan seluruh dunia ini akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Jadi ketaatan Yesus inilah bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang patut ditinggikan, di mana semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa yang kita pelajari dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani? Pergumulan Yesus di Taman Getsemani membuat kita menang atas pencobaan, karena Yesus telah menang atas pencobaan dengan ketaatannya yang luar biasa. Marilah kita taat pada perintah Tuhan, karena ketaatan mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Marilah kita taat pada firman Allah, karena ketaatan membawa pertolongan bagi hidup kita semua. Yesus begitu taat sehingga Allah Bapa meninggikan Dia, dan nanti pada Dia datang kedua kali, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hidup tanpa ketaatan seperti pohon yang tidak pernah tumbuh dan tidak pernah berbuah. Tapi hidup dengan ketaatan adalah hidup yang penuh berkemenangan seperti Yesus Kristus Tuhan. Apa pergumulan hidup saudara? Hari ini begitu banyak pergumulan di muka bumi ini, tapi biarlah kita belajar taat pada Tuhan, karena ketaatan mendatangkan pertolongan bagi kita dari Tuhan, dan ketaatan menimbulkan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke sakramen perjamuan kudus. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, tundukkan kepala kita, dan saya akan bacakan bagian firman Allah untuk kali ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang di atas kepala kita tinggi-tinggi ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecah. Itu dilakukannya karena ketaatannya membawa kemenangan, ketaatan yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya Tuhan, inilah lambang daripada darah-Mu yang kudus. Darah di mana Engkau bergumul sejak di Taman Getsemani Tuhan. Tetapi melalui pergumulan itulah Engkau menjadi taat. Engkau memasuki masa di mana Engkau harus diserahkan kepada orang berdosa. Semua Tuhan, karena Engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah Bapa, sehingga Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Demikian juga untuk hidup kami. Ajarkan kami taat ya Tuhan, karena kami percaya kepadamu, bahwa taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, membawa kemenangan di dalam segala pergumulan hidup kami. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat semua orang yang menyaksikan ibadah ini, yang menyaksikan, mendengar pemberitaan firman Allah ini, dimanapun mereka berada. Tolong ya Tuhan, dalam masa sulit ini, mereka yang sedang berusaha Tuhan pulihkan, mereka yang sedang bekerja Tuhan pulihkan, mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Tuhan tolong memberkati, mencukupi mereka. Yang mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang dalam lemah tubuh ataupun sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami ingin mencontoh Engkau, kami ingin meladani Engkau yang begitu taat akan panggilan Allah Bapa.
dan kau telah menunaikan tugasmu. Walaupun kau haus berpeluh, walaupun kau harus meneteskan keringat seperti darah di Taman Getsemani, tapi itu semua engkau lakukan Tuhan, karena engkau penuh ketaatan, sehingga kemuliaan ada di dalam hidupmu. Terpuji nama Engkau, memberkati kami semua yang telah mendengar firman Allah ini, dimanapun kami berada. Engkau telah menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap arahkan tangan saudara, angkat hati saudara, dan tundukkan kepala kita untuk kita menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini, kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.